Halo Sobat Rika, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja dan sehat selalu buat kalian semuanya nih ya. Dan semoga tetap lancar puasanya hingga berbuka nanti dan tetap istiqomah menjalankan puasa hingga hari raya nanti. Iya, amin. Nah, untuk kita kali ini kita akan kasih rekomendasi smartphone di range harga 2 sampai 3 jutaan dengan dua kategori nih. Yang Yaitu pertama kamera tuh. dan juga performanya. Iya, jadi disimak baik-baik ini guys ya. Menurut versi kami nih untuk pemenangnya ini di smartphone seri apa? Oke, kita mulai masuk ke topik utamanya nih ya. Di sektor kamera. Ya, di sektor kamera kira-kira handphone apa nih Kak? Ayo apa nih kepo pasti nih? Ya, 3, 2, 1. Oppo A31 2020. Nah, kira-kira ini kenapa sih kok dia nih yang pemenangnya di ring harga 2 sampai 3 jutaan untuk varian kamera terbaik ini ya menurut kita? Kira-kira apa ini Kak? Karena dari segi kontrasnya pertama ya, terus ketajaman ini gambarnya. Detail-detailnya itu terpampang jelas Kak. Dan meskipun dia menggunakan mode standar aja, tapi untuk hasilnya dia udah seperti SDR atau HDR. Mantep banget. Mantul, kan? Selain itu juga nih, dia juga ada mode ini ya, PDAF ini ya, atau face detection atau fokus untuk kamera belakangnya. Jadi ketika kalian memfokus satu objek, dia otomatis fokus ke objek itu tanpa harus mengetuk-ngetuk layar untuk supaya fokus ke objek itu. Nah, kayak gitu nih sob. Dan untuk kameranya sendiri di bagian belakang dia ada 3 kamera Kak. Yang pertama kita bahas untuk kamera utamanya. Nah, kamera utamanya ini dia tanpa menggunakan overscaling, alias real nih ya untuk real banget. Megapikselnya ini ya, untuk resolusinya nih. Berapa nih Mbak? Dengan resolusi 12 megapiksel dengan aperture 1.8. Wih, keren banget. Terus apa lagi nih? Terus yang kedua ada kamera makro dengan resolusi 2 megapiksel. Lalu ada juga kamera depth atau bokeh yang sekarang lagi ngetren dengan resolusi 2 megapiksel. Widih, mantep banget. Lalu untuk yang kamera depan nih kira-kira gimana nih? Nah, untuk kamera depannya dia menggunakan selfie kamera dengan resolusi 8 megapiksel Kak. Tapi tenang aja Kak, meskipun dia menggunakan resolusi kamera 8 megapiksel, tapi untuk di mode potretnya atau bokehnya nih, dia itu smooth banget antara gambar yang clear dan juga yang diburamkan. Jadi terlihat seperti bukan editan. Oke, smooth banget ya, batas antara yang clear sama yang ini ya, di blur tadi ya. Wih, keren banget nih. Yang pasti juga mau kamera depan mau kamera belakang, juga tetap untuk masalah kamera detail ya, tajam dan juga pastinya untuk warna juga mendekati nih dengan objek yang realnya seperti itu. Iya, betul banget Kak. Cocok banget nih. Lalu dari sektor ini Mbak, videonya gimana? Video? Nah, untuk videonya sih untuk di harga rank 2 juta hingga 3 juta ini, dia sih standar ya, dia menggunakan resolusi 1080 pixel dengan fps 30. Oke, frame per second-nya cuma 30 nih ya, tapi emang standar segitu sih ya. Standarnya segitu, tapi kan masih terbayar lah dengan kualitas gambarnya yang tadi detail, tajam ya, lalu warna juga mendekati realnya seperti apa objeknya. Oke, mantep banget nih. Selain itu juga di varian ini nih, di varian Oppo A31 ini, dia kan juga dipegali dengan storage yang hitungannya besar nih ya. Dengan harga 2 jutaan loh guys, storage-nya 128 GB. Wih, cocok banget. Dan pastikan buat kalian semua yang suka vlogging nih, yang suka foto-foto, pasti istilahnya puas banget lah, tercukupi. Nggak perlu nambah eksternal lagi. Iya, karena memang udah cukup besar nih untuk internalnya nih, storage-nya ini ya. Yang pasti juga sudah didukung dengan ini sih, UFS 2.1 nih. Jadi akan lebih cepat ketika kita processing data, kita buka file nih. Nah, kayak gitu. Jadi opsi terbaik ini ya. Oh ya Mbak, kalau boleh tahu nih berapa sih harganya ini? Untuk harganya hanya 2.799.000 aja di RAM 4 internal 128. Nah, internalnya gede betul tuh. Biasanya kan kalau RAM 4 itu biasanya gandengannya nih itu adalah 64 GB, tapi ini dikasih bonus Kak,
hingga 128. Widih, keren banget kan? Mantap. Jadi buat kalian semuanya ini ya dengan harga 2 sampai 3 jutaan untuk masalah kamera, kita kasih rekomendasi di varian Oppo A31. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke kategori kedua nih. Kategori kedua yaitu dari segi performanya. Iya, betul banget. Nah, kira-kira siapa nih rekomendasi dari kita pemenang dari kita ini ya? Siapa? Untuk varian ring harga 2 sampai 3 jutaan dari segi performa, yaitu adalah jeng Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Widih, selamat nih. Terus buat kalian para Mi fans nih pasti bangga banget ya. Pasti bangga banget nih kalian. Iya. Kenapa sih kita kok pilih Redmi Note 8 Pro Kak untuk dari segi performa ini ya? Karena yang pertama pasti kan dari segi ini ya, kecanggihannya nih ya. Nah, dia kan udah pakai ini nih chipsetnya, udah pakai MediaTek Helio G90T yang emang digunakan buat game dari chip MediaTek sendiri. Nah, jadi nggak sedangkan lagi lah. Kalau buat game pasti juga yang bandel banget ya, yang powerful kalau secara ini chipsetnya, otaknya. Nah, selain itu dia juga sudah pakai Corning Gorilla Glass 5. Jadi ya pastinya lebih awet, lebih jernih, harusnya nggak gampang ini ya, nggak mudah pecah ketika jatuh nih. Nah, terus juga nih dia sudah menggunakan HDR untuk LCD-nya loh Kak. Wow, mantap banget kan. Jadi buat kalian suka game nih pasti istilahnya rata kanan lah untuk semua settingannya, mantul. Apalagi suka main PUBG nih ya, itu ada musuh yang lagi ngepron, wah kelihatan banget itu. Sudah. Ini kayaknya kakaknya para pecinta game PUBG nih ya. Iya, jadi rekomen banget nih buat teman-teman nih. Selain juga kan dia juga sudah ini Kak, sudah pakai UFS 2.1 juga. Jadi ketika proses data kita buka-buka file pun juga nggak akan ada masalah, pasti juga smooth aja, lancar aja kayak gitu. Nah, selain itu juga ini guys, kita kan juga kita untuk ini varian baterainya, dia juga sudah pakai ditanemin dengan 4500 mAh untuk baterainya. Dengan fast charging 18 volt. Jadi kan enak kan ya, kalian para pecinta game, terus kan pasti butuh baterai yang gede tuh. Kalau misalnya baterai kalian habis, di charger pun cepet ngisinya, bisa main game lagi kan. Wah gitu, mantul kan. Ini kawasnya disokong dengan koneksi jaringannya ini Kak ya, yang pasti dia udah kategori ke-6 yang hingga sampai 5 Mbps untuk koneksi jaringannya, dan juga pastinya yang pasti ditunggu-tunggu sama teman-teman nih untuk rasio atau kerapatan pixel dari layarnya sendiri yang hingga mencapai 400-an nih. Mantap banget kan. Jadi secara overall nih ya untuk di Redmi 8 Pro ini emang kita rekomen banget karena tadi sih secara performa dia lebih dari cukup nih sob. Jadi tunggu apa lagi nih? Oh iya, hampir lupa. Berapa sih harganya? Oke, kita lihat dulu. Harganya itu di kisaran 2.999.000 di RAM 6 internal 64 Kak. Mantep banget. Jadi buat teman-teman semuanya bisa langsung aja ya beli di varian Xiaomi ini guys ya. Oke. Nah, cukup sekian dari kita nih untuk rekomendasi buat teman-teman semuanya di smartphone harga 2 sampai 3 jutaan dari sektor kamera juga pastinya performa ini. Ya, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman nih ya. Bisa jadi opsi. Nggak bingung lagi nih mau pilih-pilih yang mana. Iya, betul banget. Jadi ya sekian dulu dari kita. Mungkin untuk Wika Podcast selanjutnya kita juga bisa bahas ya kayak untuk referensi untuk ini nih masalah smartphone gaming. Smartphone gaming. Tunggu nih ya buat podcast selanjutnya nih guys ya, smartphone gaming yang kita kira-kira worth it menurut Wika itu apa sih? Jadi tetap aja pantengin terus di IG kita, dan juga pastinya tetap stay health dan produktif meskipun lagi stay at home ya. Oke. Sampai jumpa kali ini dan sampai ketemu di podcast selanjutnya dan dadah.